Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Wais Al-Qarni, Mahasantri Pendidikan Kader Ulama atau PKU angkatan ketiga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi ingin menjelaskan tentang maqasidus syariah dalam metode istinbat melalui kaidah maknawiyah, tugas daripada Kiai Haji Mahzumi SPDI. Persoalan umat Islam semakin hari, semakin zaman, semakin kompleks dan butuh adanya pembaharuan di dalam menetapkan sebuah hukum. Dan di antara metode atau istinbat dalam menyimpulkan sebuah hukum ada yang dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Apa sih yang dimaksud dengan maqasidus syariah? Nah, di sini di dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah karangan Ibnu Ashur yang beliau lahir pada tahun 1879 Masehi dan wafat pada tahun 1973 Masehi mendefinisikan bahwasannya maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah umum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan hukum-hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kerusakan dari mereka, baik secara individu maupun kolektif. Jadi, maqasidus syariah ini sangat diperlukan di dalam kondisi kontemporer atau modern saat ini, di mana ada hukum-hukum yang mungkin di Al-Quran maupun di Al-Hadis tidak ditemukan secara eksplisit. Nah, kemudian perlu adanya maqasidus syariah dalam menetapkan sebuah hukum. Namun di samping itu juga bahwasannya tidak semua orang dengan mudah menetapkan sebuah hukum melalui maqasidus syariah. Diperlukan adanya teknik-teknik ataupun langkah-langkah bagi para ulama fiqih di dalam menetapkan sebuah hukum dalam maqasidus syariah. Apa saja langkah-langkah tersebut yang dilakukan oleh seorang faqih dalam menetapkan sebuah hukum di dalam maqasidus syariah? Ada 5 langkah-langkah ahli fiqih dalam menetapkan maqasidus syariah. Langkah yang pertama, yakni memahami teks atau nas syariah. Maksudnya ialah mengambil makna yang terkandung di dalamnya, baik melalui penggunaan bahasa sehari-hari maupun istilah syar'i. Nanti contohnya akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, langkah yang harus ditempuh bagi seorang faqih atau ahli fiqih adalah mengkaji lebih dalam dalil yang kontradiktif atau yang berseberangan atau berselisih yang berbeda. Yang ini maksudnya ialah menimbang cara mengkompromikan keduanya atau memilih mana dalil yang lebih kuat. Langkah yang ketiga, yakni melakukan qiyas terhadap kasus yang baru. Dan seorang faqih harus mengetahui alasannya atau ilatnya terlebih dahulu di dalam mengkiaskan sebuah kasus yang baru. Yang keempat, langkahnya yaitu memberikan hukum terhadap kejadian yang baru pada masyarakat yang tidak ada pada nas. Ini sangat diperlukan bagi seorang faqih ketika menemukan kasus baru di masyarakat, maka dia harus memberikan sebuah hukum. Apakah hukumnya wajib, mubah, makruh, atau bahkan haram. Dan yang terakhir, langkah yang harus ditempuh bagi seorang faqih adalah menerima hukum yang pasti, sekalipun tidak tahu alasan ilahiyahnya, sebagai bentuk penghambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita
bahas lebih dalam tentang langkah yang pertama, yakni memahami teks atau nas syariah, yaitu mengambil makna yang terkandung di dalamnya, baik melalui penggunaan bahasa sehari-hari maupun istilah syar'i. Jadi seorang fakih itu harus bisa memahami makna dari setiap ayat yang Allah turunkan atau dalil-dalil yang Allah turunkan melalui Al-Quran ataupun di Al-Hadis. Dari makna tersebut bisa secara bahasa ataupun istilah syar'i yang mungkin nanti akan dipahami oleh seorang fakih tersebut. Satu contoh misalnya, di dalam melalui bahasa ada sebuah ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 43 itu berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Padahal kalau secara bahasa as-sholah itu bermakna doa. Sholat itu bermakna doa. Namun sholat yang dimaksud pada ayat ini adalah tentang perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan seorang fakih ini harus tahu bahwasanya makna sholat di sini adalah makna yaitu melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Bukan dengan makna yang dimaksud adalah doa sebagaimana di surah Al-Ahzab yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sholat di situ atau sholun adalah tentang sholawat atau doa, bukan tentang sholat. Jadi seorang fakih harus bisa mengetahui makna dari setiap kata di dalam bahasa Arab tersebut. Kemudian yang kedua, yakni mengetahui istilah syar'inya. Yakni seorang fakih harus memahami teksnya dengan makna yang sudah diistilahkan oleh syariat. Walaupun kadang berbeda dari makna bahasa sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya yaitu ada ayat tentang hukuman bagi seorang pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Nah, yadun atau aydiyahuma kalau kita pahami secara bahasa itu adalah tangan. Tangan itu kan yang dimaksud adalah mulai dari ujung jari sampai apa istilahnya? Apa ini ya, lupa. Aduh. Istilahnya itu sampai pundak. Dari jari sampai pundak. Tapi yang dimaksud di sini yadun itu adalah dari jari sini sampai pergelangan tangan, yaitu hukuman bagi seorang pencuri. Nah, kemudian nanti ketika dia mencuri lagi, maka potong tangan sebelahnya, kemudian sampai lengannya, dan terus begitu. Nah, maka seorang fakih ini harus mengerti, harus memahami bahwasannya walaupun secara bahasa maknanya itu adalah tangan, mulai dari ujung jari sampai pundak, tapi maksud dari aidiyahuma atau yadun di sini adalah dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, itu harus betul-betul memahami kaidah bahasa maupun istilah syar'i. Itu yang pertama. Adapun langkah yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang faqih yaitu harus mengkaji dalil-dalil yang kontradiktif. Dalil-dalil yang kadang berseberangan. Seorang faqih harus bisa menimbang cara mengkompromikan keduanya atau memilih mana dalil yang lebih kuat. Misal, di sini saya mencontohkan tentang dalil yang membatalkan wudhu. Sedangkan dalil yang kedua, hadis tentang tidak membatalkan wudhu.
Di surah Nisa ini ada ayat, potongan ayat ini berbunyi aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa menyentuh kulit wanita yang bukan muhrimnya adalah membatalkan wudhu, sebagaimana dari ayat tersebut. Lalu kemudian kita menemukan ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium kening Aisyah, kemudian beliau keluar dari rumahnya, kemudian sholat di masjid tanpa berwudu lagi. Nah, maka dalil tersebut dipahami oleh sebagian ulama Hanafiyah bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali disertai keluarnya syahwat. Nah, ini kan dua hadis yang agak bertabrakan. Yang satu mengatakan menyentuh kulit perempuan atau lawan jenis yakni batal, sedangkan yang kedua dari hadis itu tidak batal selagi tidak disertai syahwat. Nah, dari sini seorang paki harus bisa mengkompromikan apakah seorang itu tidak batal wudhunya ketika bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, atau memang mutlak batal walaupun tanpa disertai dengan syahwat. Nah, nanti menimbang-nimbang mana nih yang lebih kuat dalilnya dengan segala korinah-korinahnya ataupun dalil-dalil penunjang daripada hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang faqih harus bisa melakukan qiyas terhadap kasus yang baru, dan beliau harus mengetahui alasannya dulu sebelum menentukan sebuah hukum. Misal gini, bicara tentang modern, ada yang namanya narkoba. Nah, narkoba itu kan di Al-Quran ataupun di Al-Hadis tidak ada. Lalu bagaimana seorang faqih ini bisa menetapkan narkoba itu bisa haram ataupun halal dikonsumsi? Nah, maka dilihat dulu mana yang mendekati kasusnya yang serupa dengan zaman dulu. Nah, seorang faqih ternyata menemukan misalnya tentang khamr. Karena narkoba itu ilatnya apa? Narkoba itu ilatnya adalah merusak akal dan memabukkan. Maka yang memabukkan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Maka dikiaskan narkoba itu dengan khamr. Maka setelah menemukan ilatnya atau alasannya, ini bersandarkan kepada khamr, maka ditetapkanlah narkoba itu menjadi haram karena disamakan dengan khamr. Jadi seorang fakir harus bisa lakukan kias terhadap kasus yang baru. Adapun yang ketiga, yang keempat, seorang fakih ini harus bisa memberikan hukum terhadap kejadian yang baru pada masyarakat yang mana tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan tentang hukum tersebut. Misal, sekarang sudah banyak banget tentang marketplace atau e-commerce yang di zaman Nabi ataupun para tabi'in itu tidak ada tentang jual beli online. Secara eksplisit juga di Al-Quran ataupun hadis tidak ada. Nah, lantas bagaimana dalam menetapkan sebuah hukum? Maka dilihat dulu dalil-dalil yang berkaitan dengan jual beli. Ada di surah Al-Baqarah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka selagi itu jual beli dan tidak mengandung unsur riba, maka itu diperbolehkan. Lalu dilihat dulu, karena biasanya dalam jual beli online itu ada unsur-unsur di dalam jual beli. Apakah unsur tersebut memenuhi atau tidak? Karena biasanya ada akad. Nah, akad itu
dikiaskan misalnya dengan men-check out-nya atau klik setuju, kemudian barangnya jelas, harganya juga jelas, dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada unsur gharar atau penipuan. Nah, maka menemukan kasus yang baru, kemudian melihat hukum-hukum sebelumnya, maka ditemukanlah hukum dan seorang fakih memberikan hukum tersebut kepada masyarakat, yang mana hukum kasus tersebut tidak ada nas. Dan yang terakhir, seorang faqih dalam menentukan sebuah maqasidus syariah adalah menerima hukum yang pasti sekalipun tidak tahu alasan ilahiyahnya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seorang faqih juga harus menerima hukum pasti. Misalnya, kita sering melaksanakan sholat wajib. Ada zuhur, asar, isya, kemudian subuh. Nah, ini kan semua ketetapannya, rokaat-rokaatnya itu sudah ditentukan. Maka, seorang faqih ini tidak perlu menanyakan hal yang sudah pasti. Kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Karena di situ tidak ada ilat yang jelasnya. Karena secara rasional pun tidak ada penjelasan yang secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka sikap seorang faqih harus menerima sebagai bentuk ibadah yang murni. Karena Allah dan Rasulnya yang telah menetapkan. Dan ini harus betul-betul dipahami bagi seorang faqih dalam menetapkan maqasidus syariah. Terakhir, maqasidus syariah mengajarkan kepada kita bahwa agama hadir bukan untuk memberatkan. Justru agama hadir untuk memudahkan manusia hidup dengan maslahat dan keberkahan. Oleh karenanya, bagi seorang faqih ini harus paham betul kondisi masyarakat dan jangan sampai ketika masyarakat sudah tekun dalam ibadahnya, sudah taat kepada agamanya, maka agama ini harus hadir sebagai mempermudah kehidupan umat manusia, bukan malah sebaliknya yang malah menjadi memberatkan dan bahkan menjadi beban bagi umat manusia. Wallahu ta'ala bisawab. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.